Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu perancangan pengalaman pengguna aplikasi Ipusnas. Dengan saya, Asrina Fitri. Halo, saya Ika Yoga Dharma Putra. Halo, saya Sahnas Maulidini Arisa. Halo, nama saya Naimatul Afifah. Pada presentasi kali ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah design challenge, yang kedua adalah research user, yang berikutnya adalah analisis, dan yang keempat adalah implementation, dan yang berikutnya adalah prototype, dan yang terakhir adalah testing. Design challenge. Background, selama pandemi COVID-19, ruang gerak masyarakat Indonesia menjadi terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah, didukung dengan adanya PSBB. Pembatasan aktivitas ini ternyata berdampak dengan tumbuhnya minat baca masyarakat di Indonesia. Nah, pada periode 8-14 Maret 2020, jumlah pengguna Ipusnas berada di angka 8.238. Kemudian angka ini melonjak menjadi 94.833 pada akhir bulan April 2020. Menurut Muhammad Syarif Bando, sebagai kepala perpustakaan, berarti terdapat peningkatan 3 kali dibanding pada tahun 2019. Nah, dengan background tersebut, kami memutuskan pada challenge ini kami akan mendesain aplikasi Ipusnas dengan membuat tampilan yang lebih interaktif dan nyaman bagi pengguna. Nah, goals-nya adalah memaksimalkan fenomena meningkatnya minat baca masyarakat Indonesia. Kami memilih untuk meredesain aplikasi Ipusnas dari segi pengalaman pengguna yang lebih user-friendly, interaktif, dan intuitif. Research user. Metode yang kami gunakan adalah survei dan kuesioner. Nah, merupakan salah satu bentuk penelitian yang cukup sering digunakan, terutama di masa pandemi COVID-19. Metode ini dianggap lebih efektif karena peneliti tidak perlu bertemu langsung dengan partisipan. User dan stakeholder-nya yang pertama adalah pembaca, anak-anak, remaja, dan dewasa. Yang kedua adalah pengelola perpustakaan, yaitu pustakawan, asisten pustakawan, tenaga administrasi, dan yang terakhir adalah pendukung, yaitu pemerintah. Nah, rancangan ditujukan kepada kelompok pembaca. Narasumbernya yang pertama adalah pembaca dari remaja dan dewasa. Selanjutnya, kami akan memasuki tahap analisis. Pada tahap ini, kami akan mengetahui tentang pengguna secara lebih lanjut. Cara pertama yang kami lakukan adalah dengan mendefinisikan empathy map. Empathy map ini kita akan mengetahui tentang apa yang pengguna rasakan dan juga pikirkan, dan juga apa yang mereka dengar tentang dari lingkungan sekitarnya, apa yang mereka lihat tentang lingkungan sekitarnya, dan apa yang mereka lakukan. Dari situ kemudian kami mendapatkan pain dan gain, di mana pain adalah susah mendapatkan akses membaca buku secara gratis, lokasi perpustakaan yang tidak terjangkau atau jauh dari lokasi pengguna, dan juga keterbatasan waktu pengguna untuk mengunjungi perpustakaan. Gain yang kami dapatkan adalah pengguna dapat meminjam buku secara online. Selanjutnya, kami mendapatkan sebuah insight statement. Di sini kami membaginya menjadi 3 tema, yaitu kebutuhan pembaca, user interface tentang aplikasi ini, dan juga fitur utama kita, yaitu peminjaman e-book. Dari insight statement tersebut, kita mendapatkan beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab, yaitu tentang kebutuhan pembaca tadi seperti tema-tema pada insight statement tadi, dan juga user interface dan peminjaman e-book. Nah, di peminjaman e-book ini, fitur utama kita ini adalah bagaimana cara kita memberikan indeks buku yang jelas agar dapat memudahkan pengguna dalam mencari buku yang ingin dipinjam, dan juga bagaimana cara kita membuat user interface yang dapat menambah ketertarikan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Selanjutnya, kami mendefinisikan user journey. Di sini kita akan mengetahui bagaimana behavior dan juga apa yang mereka rasakan, apa yang pengguna rasakan tentang aplikasi saat mereka menggunakan aplikasi. Di sini kita memiliki satu fitur utama, yaitu meminjam buku, dan juga memiliki beberapa subfitur seperti membuat akun, mencari buku, membaca detail buku, dan juga konfirmasi peminjaman buku. Nah, yang kita perhatikan dari setiap task atau fitur yang kita miliki ini adalah
action yang dilakukan oleh pengguna, question, happy moments, pain points, dan juga opportunities yang kita dapatkan setelah mengalami 4 masa. Oke, kita masuk pada bagian implementation. Di sini yang pertama terdapat ideas validation dengan nama project Ipusnas. Untuk customer hipotesisnya, seseorang yang ingin meminjam buku dengan first pivotnya seseorang yang telah memiliki email dan nomor telepon, dan yang kedua seseorang yang ingin meminjam buku. Untuk problem hipotesisnya yang pertama, pengguna ingin meminjam buku namun lokasi perpustakaan nasional tidak terjangkau. Yang kedua, pengguna ingin memiliki banyak pilihan e-book untuk dipinjam. Yang ketiga, pengguna ingin melihat rincian lengkap dari e-book. Untuk first pivotnya, saya percaya bahwa pengguna mengalami kesulitan untuk menuju ke perpustakaan karena terkendala jarak. Yang kedua, saya percaya bahwa pengguna mengalami kesulitan dalam mencari e-book karena ketersediaan e-book yang ingin dicari. Yang ketiga, saya percaya bahwa pengguna mengalami kesulitan dalam mendapatkan rincian lengkap dari e-book. Untuk solution hipotesisnya ialah pembuatan aplikasi mobile yang dapat melakukan peminjaman e-book. Untuk desain experience-nya, yang pertama, pengguna ingin meminjam e-book di aplikasi Ipusnas. Yang kedua, pengguna mengantri untuk meminjam e-book. Yang ketiga, pengguna memfavoritkan e-book yang disukai. Risk assumption yang pertama, e-book yang dicari susah untuk ditemukan. Yang kedua, e-book yang dipinjam sudah habis masa peminjaman. Yang ketiga, e-book yang dicari sudah habis stoknya. Untuk metode penyelesaiannya, yang pertama, pengguna mencari e-book yang ingin dipinjam dengan beberapa kata kunci, bisa mencari sesuai dengan kategori, judul yang sesuai, atau nama pengarang. Yang kedua, pengguna harus bisa memperkirakan estimasi dalam membaca e-book yang dipinjam agar bisa selesai membaca sebelum masa peminjaman berakhir. Yang ketiga, pengguna bisa melakukan antrian pada e-book yang telah habis stoknya. Minimum sukses kriterianya adalah pengguna berhasil meminjam e-book. Untuk resultnya yang invalidated adalah pengguna memiliki banyak pilihan e-book di Ipusnas. Selanjutnya, pengguna tidak meminjam e-book di Ipusnas. Untuk result yang validated adalah informasi penulis dan rincian buku yang tersedia sesuai dengan data buku sesungguhnya. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya di sini ada interaction map yang dihubungkan antar frame dengan tanda panah seperti pada gambar. Untuk lebih visualnya nanti akan dijelaskan di demo prototipenya. Lanjut ke bagian prototype. Di sini yang pertama ada wireframe, ada halaman splash screen, halaman masuk atau login, halaman daftar register, halaman beranda, halaman rincian buku, pop-up konfirmasi pinjam, halaman akun pengguna, halaman buku favorit, halaman daftar antrian, pop-up konfirmasi antrian, halaman informasi, halaman detail informasi, halaman rak buku, dan lanjut ke print screen UI-nya. Selanjutnya saya akan mendemokan tampilan High Fidelity dari aplikasi Ipusnas yang telah kelompok kami buat. Dimulai dari tampilan splash screen, di sini pengguna menekan tombol mulai dan akan menampilkan halaman untuk login atau masuk. Jika pengguna telah memiliki akun, pengguna bisa mengisikan email dan kata sandi. Jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna menekan tombol daftar. Pada halaman daftar, pengguna wajib mengisikan data diri pengguna seperti nama, nomor telepon, email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi, dan mencentang persetujuan aplikasi Ipusnas. Selanjutnya, pengguna menekan tombol daftar. Setelah menekan tombol daftar, maka akan ditampilkan halaman utama atau beranda. Di sini pengguna dapat memilih buku yang ingin dipinjam. Setelah memilih buku yang ingin dipinjam, maka tampilan rincian buku akan ditampilkan dan menampilkan rincian dari buku. Selanjutnya, pengguna akan menekan tombol pinjam buku untuk meminjam buku. Lalu akan ditampilkan dialog untuk konfirmasi peminjaman buku dan pengguna menekan tombol iya. Selanjutnya, pengguna akan diarahkan menuju halaman rak buku. Jika pengguna ingin melihat buku yang sedang difavoritkan atau buku yang sedang dipinjam, pengguna dapat menekan tombol
atau icon profil yang ada pada halaman utama atau beranda. Di sini terdapat beberapa tombol seperti buku favorit saya, rak buku saya, antrean buku, dan informasi. Jika pengguna ingin melihat buku yang sedang difavoritkan, pengguna bisa menekan buku favorit saya. Di sini akan ditampilkan list favorit dari pengguna pada halaman favorit. Selanjutnya, jika ingin melihat buku yang sedang dipinjam, maka menekan tombol rak buku saya. Di sini akan ditampilkan list buku yang sudah dipinjam pada rak buku. Selanjutnya, jika ingin melihat antrean buku, maka pengguna bisa menekan tombol antrean buku. Di sini akan ditampilkan list buku-buku yang sedang diantre. Jika pengguna ingin membatalkan, maka pengguna bisa menekan tombol batal dan dialog konfirmasi pembatalan akan ditampilkan dan pengguna menekan tombol iya. Selanjutnya, jika pengguna ingin melihat informasi tentang aplikasi Pusnas, maka pengguna bisa menekan tombol informasi. Dan di sini terdapat beberapa list informasi pada halaman informasi. Setelah memilih informasi yang ingin dibaca, maka aplikasi iPusnas akan menampilkan rincian dari informasi yang dipilih. Selanjutnya, jika pengguna ingin keluar dari aplikasi, maka pengguna bisa menekan tombol menu item pada profil dan memilih pilihan keluar. Selanjutnya akan ditampilkan dialog konfirmasi untuk keluar dan pengguna menekan tombol iya. Dan pengguna akan diarahkan menuju halaman masuk atau login kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai testing. Skenario validation. Pada aplikasi Pusnas, terdapat beberapa skenario, antara lain, pertama, mendaftarkan akun, yang kedua, melakukan masuk atau login, yang ketiga, mencari e-book, yang keempat, meminjam e-book, yang kelima, menambahkan e-book sebagai favorit, yang keenam, melihat e-book favorit, yang ketujuh, melihat rak buku, yang kedelapan, melihat daftar e-book yang sedang diantre, yang ke-9, melihat informasi dari aplikasi Pusnas, dan yang ke-10, keluar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skenario meminjam e-book. Untuk task, yaitu meminjam e-book. Untuk konteks dan prerequisite-nya, pengguna ingin meminjam e-book pada aplikasi. Untuk UI flow, yang pertama, pengguna memilih e-book yang akan dipinjam pada halaman utama. Yang kedua, pengguna melihat daftar rincian buku dan menekan tombol pinjam buku. Dan yang ketiga, pengguna menekan tombol iya pada dialog konfirmasi peminjaman buku. Untuk isunya, pengguna dapat meminjam e-book yang diinginkan. Untuk tes skenario, melakukan proses peminjaman e-book pada aplikasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.